Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mentor dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang teks akademik dan non-akademik. Anggota kelompok saya yaitu Axel Christian Gultom, Muhammad Faruk, Muhammad Ilham, Hari Putra, dan Widya Anggraini. Latar belakangnya yaitu teks akademik atau teks ilmiah dapat bertujuan dalam berbagai jenis, misalnya buku, proposal, penelitian, ulasan buku, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Teks akademik adalah teks yang disusun berdasarkan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, terkendali, empiris, dan kritis. Teks non-akademik merupakan teks yang penulisannya tidak didukung oleh fakta umum. Rumusan masalahnya, yang pertama, menelusuri dan menganalisis model teks akademik. 2. Mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. 3. Menganalisis pentingnya teks akademik. 4. Mengeksplorasi teks akademik dalam berbagai genre makro. Tujuan: yang pertama, untuk mengetahui model teks akademik. Yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Yang ketiga, untuk mengetahui pentingnya teks akademik. Yang keempat, untuk mengetahui teks akademik dalam berbagai genre makro. Menelusuri dan menganalisis teks akademik. Teks akademik atau yang sering disebut juga teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metodologi tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks yang secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil terdapat dari dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik perlu dijelaskan secara memadai dengan mengidentifikasi secara yang ada. Pendapat tentang teks akademik yang berkembang selama ini adalah bahwa teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Ciri-ciri teks akademik saling berkesinambungan satu sama lain. Ciri-cirinya yaitu: 1. Strukturnya sederhana. Kalimat pada teks akademik menggunakan struktur yang sederhana, tidak bertele-tele atau langsung pada intinya. 2. Padat informasi. Pada teks akademik, informasi teks menjadi hal yang sangat esensial. Definisi padat informasi pada teks akademik adalah padat akan informasi dan padat dengan kata-kata leksikal. 3. Padat akan kata-kata leksikal. Teks akademik lebih banyak mengandung kata-kata leksikal atau kata isi, yaitu nomina, verba predicator, adjektiva, dan adverbial tertentu, dibanding menggunakan kata-kata struktural, yaitu konjungsi, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. 4. Banyak memanfaatkan nominalisasi. Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan bahwa nominalisasi dapat membuat informasi menjadi padat. Pada teks akademik, pemilihan kata menggambarkan proses bukanlah kebetulan, melainkan keharusan. 5. Banyak memanfaatkan metafora gramatika, melainkan sehingga mengandung kata yang inkongruen. Metafora gramatika adalah
pergeseran dari satu jenis leksis ke jenis leksis lain, atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. 6. Menggunakan banyak kata istilah teknis. Teknis merupakan penamaan kepada sesuatu dengan menggunakan nomina yang antara lain dibangun melalui proses nominalisasi. 7. Bersifat taksonomis dan abstrak. Pada dasarnya, taksonomis adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Proses abstraksi tersebut digunakan untuk menginterpretasikan realitas. Teks akademik dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan di dalamnya seringkali merupakan hasil dari performulasian pengalaman menjadi nyata. 8. Banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif. Proses relasional identifikatif merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu. 9. Netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. 10. Bersifat monologis dan banyak mendayagunakan kalimat identifikatif deklaratif. Sifat monologis pada teks akademik mengandung arti bahwa teks tersebut memberikan informasi kepada pembaca dalam satu arah. Pada teks akademik, penulis tidak meminta kepada pembaca untuk melakukan sesuatu jasa dan juga tidak meminta informasi, tetapi memberi informasi. 11. Memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan bukan pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif, bukan subjektif. Penggunaan bentuk pasif pada teks akademik dimaksudkan untuk menghilangkan pelaku manusia, sehingga unsur kalimat yang berperan sebagai subjek dijadikan pokok persoalan dan dibicarakan di dalam teks tersebut. 12. Seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap. Kalimat minor berkekurangan salah satu dari unsur pengisi subjek atau finite predikator. Akibatnya, kalimat tersebut dapat dianalisis dari sudut pandang leksigoramatika serta tidak dapat pula dianalisis menurut jenis dan fungsinya. 13. Seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Kalimat tak gramatikal adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Teks akademik yang mengandung kalimat tak gramatikal, baik yang berkurangan maupun yang berkelebihan unsur tertentu, adalah teks yang menunjukkan ciri bahasa tak baku. 14. Tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Sebagian besar teks akademik yang dikutip sebagai tugas pada poin-poin di atas adalah artikel ilmiah. Teks akademik yang demikian itu tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Teks-teks tersebut dikatakan faktual karena teks-teks tersebut ditulis berdasarkan pada kenyataan empiris, bukan pada rekaan atau khayalan. Menganalisis pentingnya teks akademik. Teks akademik atau karya ilmiah dapat diartikan suatu tulisan yang penyajiannya sesuai dengan keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika bahasa yang baik dan benar. Penulisan teks akademik memiliki beberapa tujuan dan fungsi. Tujuan penulisan teks akademik yaitu: 1. Teks akademik disusun untuk mencapai tujuan khususnya tertentu. 2. Teks akademik disusun dengan tujuan menambahkan pengetahuan ilmu dan konsep pengetahuan tentang suatu pokok masalah tertentu. 3. Teks akademik disusun dengan tujuan untuk memecahkan masalah tertentu. 4.
akademik disusun dengan tujuan untuk membina kemampuan menulis ilmiah bagi penulisnya. 5. Teks akademik disusun dengan tujuan membina kemampuan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Di samping tujuan di atas, teks akademik memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Fungsi pendidikan, 2. Fungsi penelitian, dan 3. Fungsi fungsional. Ciri-ciri teks non-akademik yaitu yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa konotatif dan populer. Yang keempat, tidak memuat hipotesis. Yang kelima, penyajian dibarengi dengan sejarah. Yang keenam, bersifat imajinatif. Yang ketujuh, situasi didramatisir. Yang kedelapan, bersifat persuasif. Dan yang kesembilan, tanpa dukungan bakti. Teks akademik dalam berbagai makro. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, misalnya buku, proposal penelitian, ulasan buku, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. 1. Ulasan buku. Buku dapat dikelompokkan menjadi buku ajar dan buku referensi. Buku referensi adalah buku yang digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan pada saat orang menyusun karya ilmiah. 2. Proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan, penelitian atau rancangan kegiatan. Proposal dapat berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan. 3. Laporan. Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Kesimpulan, teks akademik adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika, keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ciri-ciri teks akademik banyak menggunakan kalimat simpleks dibandingkan kalimat kompleks, sehingga dalam teks pembahasan ini banyak menggunakan kata-kata leksikal dibanding dengan kata struktural. Proses nominalisasi dan teks yang bersifat taksonomi dan abstrak. Membangun teks akademik dapat dilakukan baik secara bersama-sama maupun secara mandiri. Sekian dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan atau mentor dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.